organ itu tidak terbentuk secara sempurna, maka dia akan menghasilkan suatu fetus atau bayi manusia yang lahir dengan, mohon maaf, ada kekurangan. Ya, misal kalau pada jari, kalau jarinya tidak sempurna 5 seperti ini, berarti dia ada yang lebih atau mungkin ada yang cuma kurang seperti ini, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau jantungnya yang tidak berkembang dengan maksimal, jantung bocor dan lain sebagainya, itu kan juga sangat merugikan. Nah, terkait dengan gangguan-gangguan ini nanti insya Allah kalian pelajari di perkembangan gangguan perkembangan ya, mata kuliah gangguan perkembangan. Oke, jadi yang pertama, organogenesis itu merupakan proses pembentukan organ-organ eksternal dan internal. Ingat-ingat dari 3 lapisan ini, ekto, meso, dan endo. Dari tahap gastrulasi. Dan merupakan tahap paling sensitif dan juga paling lama. Jadi setelah 2 bulan hamil ya, embryogenesis itu sudah selesai, maka organogenesis itu akan selalu terjadi ya, sampai fetus itu dilahirkan. Nah, tadi kalian sudah belajar ektoderm, endoderm, tapi di subbabnya itu kan ada kata-kata ya, turunan ektoderm, turunan endoderm. Kira-kira apa sih arti turunan ini atau derivat kalau kalian baca poin ketiga? Tinggal dibaca ya. Apakah kalian paham dengan esensi dari kalimat ini? Kenapa otak dikatakan dia turunan ektoderm neural? Kenapa mata dikatakan turunan ektoderm? Tapi kenapa usus dikatakan turunan endoderm? Atau pankreas dia ternyata turunan endoderm? Kenapa nggak turunan mesoderm aja? Kenapa nggak turunan ektoderm dan lain sebagainya? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari lapisan tersebut mungkin terbentuk diferensiasi. Catat yang bisa, yang mau. Ayo Sarah Kak. Dewi dulu. Kalau turunan itu berarti struktur-strukturnya itu berasal dari suatu lapisan itu. Jadi kayak misal ini kalau menurut aku pribadi ya Kak. Tadi kan ada turunan ektoderm sama mesoderm, berarti struktur jangan deket-deket. Berarti strukturnya itu emang berasal dari ektoderm atau mesoderm. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan tapi tetap dapat poin. Ayo jawab. Nama depannya? Sarah. Karena dengan nona tak bisa aku tadi. Kalau menurut saya itu karena turunan itu karena hasil diferensiasi dari lapisan-lapisan tersebut gitu Kak. Oke, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Satu orang terakhir atau menyerah? Oke, jadi gini ya, dikatakan suatu organ itu dikatakan sebagai turunan ektoderm atau turunan mesoderm atau turunan endoderm ketika bagian pertama dari organ tersebut terbentuk dari lapisan itu, salah satunya ektoderm kah atau endoderm kah atau mesoderm kah. Contoh otak tadi, ternyata otak itu dalam awal perkembangannya ada prosencephalon, apalagi Mesencephalon, romencephalon. ternyata bagian awal itu terbentuk dari lapisan Derem. dia dikatakan turunan ektoderm. Derem. Tapi bukan berarti otak itu hanya terdiri dari lapisan ektoderm saja. Nanti coba kalian baca apakah ada lapisan endodermnya atau mungkin ada lapisan mesodermnya. Contoh lain pada PPT ini, usus dikatakan sebagai turunan endoderm. Karena awal terbentuknya epitel ya. Epitel kan bagian utamanya pertamanya usus ya. Itu dia terdiri dari endoderm. Tapi sisanya bagian-bagian lainnya itu ada dari mesoderm kayak gitu. Jadi bukan berarti turunan itu semuanya, semua bagian dari organ itu hanya terdiri atas satu lapisan atau dari satu lapisan gitu. Jadi pertama kali terbentuknya dari lapisan, salah satu lapisan endo, meso dan juga ekto. Itulah yang dimaksud dengan turunan atau derivat. Jadi jangan sampai keliru memahami terkait dengan konsep turunan atau derivat itu. Clear sampai sini? Clear. Nah, periode organogenesis secara umum ada 2, dari primitif ke definitif, lalu dari definitif ke embrio dengan ciri khas individu. Ini ya, ini mulai dari fish sampai human. Pada saat primitif kita semua di sini pernah berbentuk seperti ini ya. Ketika di Dewi jelek perut banget. ibu, kita pernah mengalami yang namanya fase primitif ya. Jadi bentuk antara fish dengan human dan lain sebagainya, ada anjing, pig dan lain sebagainya itu sama.
Nah, kemudian kalau yang definitif ini udah sedikit terlihat perbedaannya, tapi yang jelas di sini organ-organnya sudah mulai terbentuk. Nanti kalau sudah akhir ya, sudah akhir tadi fase apa? Perkembangan akhir sudah memiliki ciri khas individu. Jadi di sini human, rabbit, sama fish dan lain sebagainya itu sudah terlihat berbeda satu sama lain. Jadi diingat-ingat ada 2 macam periode, yaitu antara dan akhir, tapi fasenya ada 3, primitif, definitif, sama akhir atau individu. Nah ini ya, pada embrio manusia organogenesis itu telah berakhir pada akhir minggu ke-8 kecuali ini, sistem saraf, sistem reproduksi, gigi, dan langit. Apakah kalian pernah menemukan fetus dilahirkan ya, janin dilahirkan itu tiba-tiba sudah punya gigi? Ya mungkin hanya beberapa case gitu ya, tapi jarang ya kayak gitu. Jadi kan ya horor juga ya sebenarnya, kayak super ya, bayi super kayak gitu. Jadi kecuali 4 ini, organogenesis akan terus terjadi sampai dia cukup usia. Oke. Kemudian yang tidak boleh kalian lupakan atau yang harus kalian pahami ketika mempelajari organogenesis, ada 3 prinsip untuk organogenesis. Yang pertama, perkembangan. Ya, tentu ya berkembang. Apanya yang berkembang ya? Organ, ya bentuk tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ternyata ada reduksi. Apa sih reduksi itu kalau bahasa sederhana dalam bahasa Indonesianya? Reduksi. Bisa berkurang, bisa menyusut ya dan lain sebagainya. Contoh, tadi saya mention ada berapa jari kita? 10 ya. Bagaimana bisa punya 10 jari normalnya? Ketika kita dalam kandungan ibu ya, ketika masih fetus, sel-sel di antara jari ini harus mengalami reduksi. Prosesnya namanya apoptosis. Ya, makanya sel-selnya harus menghilang, membelah gitu, sehingga menghasilkan 5 jari untuk masing-masing tangan. Tapi kalau kalau mekanisme reduksi atau apoptosis tadi tidak terjadi dengan sempurna, maka ada kelainan perkembangan ya, bisa sindaktili, bisa polidaktili, pokoknya tidak membentuk 5 jari untuk masing-masing tangan kayak gitu. Jadi reduksi itu termasuk ke dalam prinsip organogenesis. Lalu yang terakhir induksi. Masih ingat terkait induksi notokor terhadap ektoderm atasnya menghasilkan neuroplate? Masih ingat nggak kira-kira? Masih. Apa sih kalau kita sederhanakan induksi itu dalam bahasa Indonesia? Memancing. Memancing boleh, apalagi induksi. Kenapa konotokor harus menginduksi ektoderm di atasnya? Induksi apa? Memancing. Oke lah, memancing itu bahasa analogi super simple ya. Mengajak boleh, merangsang ya. Merangsang atau memberikan sinyal. Jadi ternyata tadi kita ketahui 3 lapisan germinal, ektoderm, endoderm, mesoderm, ternyata itu masih berperan pada proses organogenesis membentuk organ. Ternyata pada organogenesis, induksi ini menyebabkan 3 organ ini saling mengirimkan dan juga menerima sinyal. Gimana Kak mekanismenya? Nanti kita coba lihat secara singkat gitu ya, nggak terlalu dalam. Jadi nanti silakan diperdalam dengan belajar mandiri melalui sumber-sumber primer atau mungkin sumber-sumber yang sudah kalian dapatkan dari cuttingnya, atau mungkin kalau misalkan menemukan buku perkembangan hewan di perpus pusat itu bisa dipakai. Lalu kalau diringkas ya, perubahan pada embrio vertebrata selama organogenesis itu ada 5. Pemanjangan tubuh, of course ya. Kemudian pembentukan ekor, kecuali kalau pada manusia ya ekornya terbentuk hanya sedikit ya, tidak panjang seperti monkey dan lain sebagainya. Lalu pembagian tubuh menjadi kepala dan badan, ini juga penting. Kemudian perkembangan anggota badan dan juga pemisahan embrio dari bagian ekstra embrio. Ini simple ya, ini ya, bisa dipelajari sendiri. Nah, ini tadi yang saya mention sedikit terkait induksi atau rangsangan atau pemberian sinyal. Kalau ada induksi yang dilepaskan, berarti harus ada jaringan yang memberi rangsangan. Kemudian harus ada yang menerima rangsangan. Yang memberikan induksi namanya jaringan induktor. Tapi kalau yang menerima induksi namanya jaringan kompeten. Nah, ini diingat-ingat. Tahun kemarin ada pertanyaan di teori itu terkait ini. Apa arti induksi embrionik? Ini jawabannya. Jadi silakan dipelajari ya. Siapa tahu ini keluar lagi walaupun bukan di praktikum.
peristiwa berinteraksinya dua macam jaringan bla 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 sampai menghasilkan suatu struktur yang baru. Induksi sendiri ada dua macam, primer sama sekunder. Yang primer kayak gimana Kak? Ingat-ingat kalau primer yang menginduksi pasti dia lapisan lembaga atau antara endoderm, kalau enggak mesoderm, kalau enggak ya ektoderm. Pokoknya kalau induksi primer cirinya yang melepaskan induksi itu pasti dia salah satu lapisan germinal. Ini ya, ini walaupun otokord tapi kan otokord itu bagian dari mesoderm. Kemudian ada endoderm. Tapi kalau induksi sekunder yang menjadi pelepas induksinya itu sudah bukan 3 lapisan embrional atau germinal, sudah baru ya, ada vesikula optik, rhombencephalon dan lain sebagainya. Itu cara mudah memahami perbedaan induksi primer sama sekunder. Lalu apa sih Kak sebenarnya yang diinduksikan, yang dikeluarkan itu kok bisa terjadi proses perangsangan protein? Namanya apa? Ribonukleoprotein. Ya, cukup sampai situ aja pengertiannya, nggak apa-apa. Kalau mau lebih kompleks nanti dipelajarinya di anatomi fisiologi manusia ya, terkait dengan sinyal-sinyal itu. Nah, ini salah satu contoh diagram pembentukan mata yang bisa kalian adopsi ke dalam pengerjaan LKM. Tadi udah lengkap dari kelompok 4 ya, terkait mata, lensa. Nah, salah satu yang bisa dipakai diagramnya seperti ini, jadi bisa lebih paham gitu ya. Ini udah. Dulu waktu kita belajar embriogenesis manusia maupun kata, kita taunya di sebelahnya bumbung neural itu kan somit ya. Iya. Tapi ternyata somit itu juga punya nama lain ya. Ada mesoderm paraksial, yang ini bawahnya somit ada mesoderm intermediate dan lain sebagainya. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Pokoknya pahami bahwa bagian-bagian di sampingnya neural tube itu dia sudah termasuk mesoderm semua. Tapi beda-beda jenis gitu ya. Splagnoid, somatik dan lain sebagainya. Nyaman. Lalu tadi yang termention lagi, kita udah belajar di struktur hewan terkait perkembangan otak ya. Jadi jangan dilupakan 3 bagian. Pertama otak apa? Proencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Prosencephalon akan berkembang jadi 2 bagian apa? Telencephalon, Kalau mesencephalon. tetap ya berarti ya. Mungkin dia akan lebih fungsional saja. Kemudian kalau yang rhombencephalon, Miel. Nah, nanti masing-masing itu jadi apa? Bisa dilihat kembali PPT-nya untuk SH kemarin lengkap, atau mungkin langsung lihat di sini pada slide ke-15. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, PMR itu apa? PMR itu prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Singkat. Singkatannya PMR, palang merah remaja. Oke, tadi ada beberapa catatan untuk hasil penelitian LKM ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kenapa saraf pusat dikatakan sebagai turunan ektoderm neural? Karena saraf pusat pada lapisan awalnya terbentuk dari ektoderm. Apa namanya? Wis, Anista. Menggelegar suaranya. Oke, benar ya. Jadi diingat-ingat kalau ada pertanyaan kenapa otak itu dikatakan turunan ektoderm, berarti bagian awalnya terbentuk dari ektoderm. Oke. Aman. Nah, yang kulit ini juga jangan dilupakan, kita udah belajar dari semester kemarin ya, 2 lapisan kulit. Epidermis dan dermis. Dermis terdiri atas 2 stratum. Stratum Papillare sama retikular. Kalau epidermis berapa stratum? 4. Mulai dari bawah. Stratum Basalis atau germinativum. atasnya lagi stratum Spinosum. atasnya lagi Granulasum. atasnya lagi cornea. Cornea. Tapi ada satu lapisan tambahan yang hanya dimiliki pada kulit tebal. Apa namanya? Stratum lucidum. Oke. Korpus itu ya, dong. itu recall aja. Jadi jangan dikira materi SH kemarin tidak berfungsi ya. Itu akan kalian bawa sampai nanti ketika bahas anatomi fisiologi manusia, atau mungkin kalian kan kelas murni, jadi kalian akan dapat mata kuliah fisiologi reproduksi. Nah, itu
materi-materi terkait dengan implantasi dan sebagainya itu akan keluar lagi, tapi kalian lebih perdalam. Dan anak pendidikan nggak dapat, yang dapat anak murni. Give applause. Oke. Applause, give applause. Sebelum kita akhiri, apakah Applause. ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Kita minggu depan itu LKM lagi ya, insya Allah.